Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sensasi ini, seru kerumunan. Ketika Song Yunfei melepaskan niat membunuhnya, semua orang merasakan hati mereka menegang. Kemudian, mereka semua berdiri di sana dengan tertegun. Bahkan tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Meskipun mereka tidak tahu dari mana datangnya niat membunuh, mereka yakin itu adalah sensasi yang fatal. Pada saat itu, orang banyak secara tidak sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Song Yunfei. Karena bagaimanapun, Song Yunfei adalah satu-satunya orang di antara kerumunan yang memiliki kekuatan seperti itu. Apa itu? Begitu mereka berbalik ke arah Song Yunfei, kerumunan sekali lagi terpana. Alasan untuk itu adalah, karena sejumlah besar awan hitam benar-benar muncul di langit. Saat awan hitam melonjak, mereka berubah menjadi pusaran. Segera, monster raksasa turun dari pusat pusaran awan hitam itu, dan mendarat di tengah ruang terbuka. Oh surga, itu adalah binatang yang melahap jiwa. Seru kerumunan. Semua orang benar-benar ketakutan ketika melihat binatang yang melahap jiwa itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang yang memakan jiwa sepenuhnya. Itu bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Kenapa binatang itu ada di sini? Mungkinkah itu datang ke sini untuk membunuh kita? Sementara mereka ketakutan, namun ada juga orang-orang di antara mereka yang bingung dengan penampilan binatang pemangsa jiwa. Mereka tidak mengerti, mengapa binatang yang melahap jiwa akan muncul di sana dari sekian banyaknya tempat. Selain itu, ia telah tiba begitu cepat. Bisa dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kedatangannya sama sekali. Tepat setelah awan hitam muncul, binatang pemangsa jiwa segera turun ke tempat mereka. Kerumunan secara alami tidak tahu bahwa binatang yang melahap jiwa telah dipanggil di sana oleh Chu Feng. Jika mereka tahu, mereka pasti akan mengutuk Chu Feng dan semua leluhurnya. Waktu yang tepat. Kebetulan sekali aku ingin menemukanmu. Kamu binatang terkutuk. Aku tidak akan pernah mengharapkan kamu membawa diri sendiri kepadaku sebagai gantinya, ucap Song Yunfei. Pada saat kerumunan semua ketakutan, Song Yunfei mulai berjalan menuju bis yang melahap jiwa sambil memancarkan aura kebenaran. Dia tampaknya ingin menghilangkan binatang buas untuk semua makhluk hidup. Mengaum. The Beast Devouring Soul sepertinya mampu memahami kata-kata Song Yunfei. Setelah Song Yunfei mengatakan kata-kata itu, bis yang melahap jiwa benar-benar mengeluarkan raungan. Dengan kecepatan cepat, ia mulai bergegas menuju Song Yunfei. Wush wush wush. Song Yunfei sudah bersiap-siap untuk Beast Devouring Beast jika menyerang. Melihat bis yang melahap jiwa datang, Song Yunfei memutar pergelangan tangannya ke depan, dan mulai dengan cepat mendorong telapak tangannya bolak-balik tanpa henti. Dalam sekejap, banyak pedang emas mulai terbang keluar dari telapak tangan Song Yunfei. Begitu pedang itu terbang, mereka segera mulai mengembang. Yang terbesar dari semua pedang emas itu, sebenarnya sebesar binatang buas pemakan jiwa itu sendiri. Bum 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 bum. Saat berikutnya, pedang emas mulai membombardir tubuh bis yang melahap jiwa. Saat pedang emas membombardir tubuh bis yang melahap jiwa, cahaya keemasan yang intens mulai menyebar ke segala arah. Bahkan orang-orang yang telah berhasil mendapatkan kekuatan jimat penganugerahan, mereka dihempaskan kembali oleh riak energi. Kakak senior Song sangat kuat. Tampaknya bis yang melahap jiwa telah menemukan lawan yang cocok, ucap kerumunan. Melihat bahwa bis yang melahap jiwa benar-benar dipukuli oleh Song Yunfei, dan bahkan tidak mampu melawannya, banyak murid Starfall Holy Land mulai memuji Song Yunfei. Hahaha, menyenangkan sekali. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan kemenangan, tapi untuk dapat menyaksikan binatang buas pemangsa jiwa terbunuh sebelum kematianku, itu berarti bahwa partisipasiku dalam permainan ini tidak sia-sia. Bahkan murid-murid dari sekte lain mulai memuji Song Yunfei. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar berusaha mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan mencari talisman terbaik yang telah diperoleh Song Yunfei. Itu seolah-olah mereka takut kehilangan acara yang hebat ini. Jadi, mereka semua memutuskan untuk tinggal dan menonton pertempuran. Mengaum. Pada saat semua orang merasa bahwa Song Yunfei memegang kendali, bis yang melahap jiwa itu benar-benar mengeluarkan raungan. Raungan itu sangat memekakkan telinga bagi semua orang yang hadir, dan mereka merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak.
Bahkan 2 orang terlemah di antara mereka mulai berdarah dari ketujuh lubang wajah mereka. Mereka menjerit dan mengerang kesakitan, dan kemudian mati. Mereka benar-benar terbunuh oleh getaran gemuruh itu. Bahkan setelah raungan berhenti, gelombang suara skala kecil masih terbentuk. Gelombang suara itu mulai menyebar ke segala arah, dan benar-benar menyebarkan semua serangan Song Yunfei. Pada saat yang sama, riak energi yang menutupi binatang pemangsa jiwa juga tersebar oleh gelombang suara. Akhirnya, tubuh bis yang melahap jiwa itu muncul kembali di depan garis pandang orang banyak. Setelah melihat bis Devouring Soul, hati kerumunan mulai menegang. Meskipun binatang itu diserang dengan ganas oleh Song Yunfei sebelumnya, tapi bis yang melahap jiwa benar-benar tanpa cedera. Mengaum. Pada saat kerumunan tercengang, binatang yang melahap jiwa membuka mulutnya. Setelah membuka mulutnya, gas merah tua mulai keluar dari mulutnya tanpa henti. Mereka semua menembaki Song Yunfei. Menghadapi gas merah tua, Song Yunfei tidak panik. Dengan pikirannya, dia menarik telapak tangannya, dan cahaya keemasan yang tak terbatas mulai mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir, yang mengalir keluar dari bendungan yang rusak. Kemudian, cahaya keemasan membentuk dinding setinggi beberapa ratus meter. Dinding setinggi ini hanya mirip dengan gunung kecil, dan gunung kecil itu menghalangi Song Yunfei. Namun ketika gas merah tiba, suara letupan mulai terdengar. Dinding emas yang tampaknya tak tertembus itu sebenarnya sedang ditembus oleh gas merah, yang dipancarkan oleh bis yang melahap jiwa seperti pisau memotong tahu. Melihat situasinya buruk, Song Yunfei tidak punya pilihan selain menghindarinya. Namun sayangnya, gas merah tua itu seperti hujan deras. Kecepatan mereka sangatlah cepat. Setelah Song Yunfei berhasil menghindari beberapa serangan gas merah tua, dia masih dipukul di bahu kiri dan dada kirinya oleh mereka berturut-turut. Selain itu, kedua bahu dan dadanya langsung tertembus. Sial, setelah tubuhnya ditembus, Song Yunfei mengungkapkan ekspresi kesakitan. Kemudian dia benar-benar berbalik dan melayang ke langit, lalu terbang menuju puncak tebing terdekat. Mengaum. Namun, binatang yang melahap jiwa itu tampaknya tidak berencana untuk membiarkan Song Yunfei melarikan diri. Saat meraung, itu juga melonjak ke langit dan mulai terbang setelah Song Yunfei. Kakak senior Song luar biasa. Dia sebenarnya mampu terbang. Kecepatan itu, setidaknya secepat leluhur marsial, ucap kerumunan. Setelah Song Yunfei melarikan diri, orang-orang dari Tanah Suci Starfall mulai memujinya sekali lagi. Apa gunanya menjadi luar biasa? Bukankah dia masih dipaksa untuk melarikan diri oleh binatang pemangsa jiwa? Tidak mengherankan kalau aturan memperingatkan kita, bahwa kita harus melarikan diri dari binatang yang melahap jiwa. Binatang buas pelahap jiwa itu benar-benar tidak bisa dikalahkan. Pada saat itu, sebenarnya ada seseorang yang berbicara apa yang mereka pikirkan dengan jujur. Mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata itu ketika kakak laki-laki Song ada di sini? Balas seorang murid. Melihat bahwa seseorang benar-benar berbicara buruk tentang Song Yunfei, para murid Starfall Holy Land segera mempertanyakan individu itu dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Apakah itu penting? Dia berencana untuk membunuh kita. Kamu semua pasti telah merasakan niat membunuhnya. Itu sama sekali bukan niat membunuh bis yang melahap jiwa. Tapi sebaliknya, itu adalah niat membunuh Song Yunfei. Jika itu bukan karena kemunculan tiba-tiba dari bis Devouring Beast, kita sudah mati di tangan Song Yunfei, pria itu menjawab dengan marah. Meskipun para murid Starfall Holy Land merasa sangat tidak senang, tapi mereka tidak dapat membantah pria itu. Karena bagaimanapun, mereka juga merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Song Yunfei. Song Yunfei berencana untuk membunuh mereka. Jadi, ini adalah kebenaran, dan bukan sesuatu yang bisa mereka bantah. Keaktifan yang luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semua orang akan berada di sini. Tepat pada saat itu, sebuah suara segera terdengar. Beralih ke arah suara itu, kerumunan menemukan bahwa Chu Feng berjalan santai ke arah mereka. Saudara Chu Feng, jimat penganugerahan seperti apa yang kamu peroleh? Setelah melihat Chu Feng, beberapa orang segera berjalan ke arahnya dengan ramah. Aku sudah mendapatkan 3 jimat penganugerahan, jawab Chu Feng. 3, sebanyak itu. Luar biasa. Kerumunan yang mengelilingi Chu Feng mulai mengucapkan pujian. Lalu kenapa kalau 3? Jangankan 3, bahkan 30 jimat penganugerahan tidak akan berguna. Kamu semua melihat kekuatan yang diungkapkan oleh kakak Song sebelumnya.
Dia bahkan mampu bertarung melawan bis yang melahap jiwa. Hasil pertandingan ini telah diputuskan, dan kita semua akan kalah. Dan yang menang adalah Kakak Song. Para murid Starfall Holy Land berbicara dengan sangat bangga. Seolah-olah orang yang melawan bis yang melahap jiwa sebelumnya bukanlah Song Yunfei, melainkan leluhur mereka. Mereka sangat bangga dengan apa yang telah dicapai Song Yunfei. Oh, apakah suara pertempuran sebelumnya disebabkan oleh Song Yunfei dan bis Devouring Beast? Tanya Chu Feng. Betul, Song Yunfei memperoleh jimat penganugerahan khusus. Kekuatannya sebanding dengan seorang kultivasi bela diri tingkat martial ancestor. Dia terlalu kuat. Orang-orang di sekitar Chu Feng berkata. Karena kamu sudah mendengar suara pertempuran, kamu harusnya tahu apa yang sedang terjadi. Tidak perlu berjuang lagi, lebih baik duduk saja dan tunggu kematian. Kakak senior Song akan datang dan mengurus kalian semua, kata para murid Starfall Holy Land. Itu belum pasti. Aku bisa pergi dan mencari talisman penganugerahan itu sekarang juga. Jika aku menemukannya, aku pasti bisa melawan Song Yunfei, kata seseorang. Lupakan saja, jika dinilai berdasarkan karakter Song Yunfei, dia sudah mencari semua puncak tebing sebelum datang ke sini. Mustahil baginya untuk meninggalkan jimat penganugerahan untuk kita. Pada saat itu, Jian Wuqiang yang selalu diam benar-benar berbicara untuk menentangnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Wuqing, banyak orang yang berpikir untuk mencari jimat penfanugerahan untuk segera menyerah pada pikiran itu. Dan dengan begitu, mereka menjadi sangat tertekan. Jian Wuqing adalah seseorang yang tahu tentang Song Yunfei. Jadi, dia tahu cara Song Yunfei melakukan sesuatu. Selanjutnya, kerumunan sangat percaya pada karakter Jian Wuqing. Sementara Jian Wuqing adalah seseorang yang berbicara sangat sedikit, tapi dia adalah orang yang sangat jujur. Mustahil baginya untuk mengatakan hal semacam ini hanya untuk menipu mereka. Namun, masih ada orang yang menolak untuk percaya ini. Orang-orang itu mulai berlari ke arah puncak gunung. Mereka ingin mencari jimat penganugerahan yang diperoleh Song Yunfei. Sebenarnya aku ingin bertanya, siapa pemenangnya dalam pertarungan antara Song Yunfei dan binatang pemangsa jiwa? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang buas pemakan jiwa itu terlalu kuat, Song Yunfei sama sekali tidak cocok untuk itu. Namun tetap saja, dia mampu bertarung melawan bis yang melahap jiwa untuk sementara waktu. Itu dengan sendirinya sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa, kata seseorang. Jika itu masalahnya, maka aku merasa nyaman, kata Chu Feng. Chu Feng, apa maksudmu dengan itu? Para murid Starfall Holy Land bertanya dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Mereka merasa ada semacam makna tersembunyi di balik kata-kata Chu Feng. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertarung melawan bis yang melahap jiwa, kata Chu Feng. Kamu ingin bertarung melawan bis yang melahap jiwa? Hahaha, aku sarankan kamu untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, murid-murid Starfall Holy Land segera mulai tertawa. Mereka tertawa seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat lucu, dan kemudian tertawa dengan sangat gembira. Apakah itu lucu? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu lucu. Chu Feng, apakah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar tak tertandingi setelah mendapatkan kekuatan jimat penganugerahan? Aku sebaiknya memberitahumu hal ini. Semua orang di sini telah memperoleh kekuatan jimat penganugerahan. Jika menilai dari cara kamu melihat, kamu paling banyak telah memperoleh kekuatan dari talisman penganugerahan kekuatan peringkat 3. Kamu hanyalah butiran debu di antara orang-orang di sini. Adapun kakak laki-laki Song Yunfei kami, bahkan tubuhnya telah berubah. Dia memancarkan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya, dan ini sangat mendominasi. Tidak hanya dia mampu dengan mudah memotong melalui gunung, meninggalkan celah yang sangat panjang lebih dari 1000 meter, tetapi dia juga mampu terbang. Di dunia ilusi seperti ini, dia hanya mirip dengan dewa yang hanya bisa kita hormati. Namun bahkan dengan kakak Song yang begitu kuat, dia masih dipukuli oleh binatang yang melahap jiwa. Adapun kamu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemungkinannya, satu kentut dari bis yang melahap jiwa itu saja sudah bisa menghancurkan tubuhmu, dan menghancurkan tulangmu. Kamu bahkan tidak akan bisa mendekati bis Devouring Soul, kata murid Starfall Holy Land dengan sangat mengejek. Mereka merasa bahwa itu hanyalah omong kosong bagi Chu Feng untuk menantang binatang yang melahap jiwa. Adapun Chu Feng, dia benar-benar menepis ejekan mereka.
Terlepas dari apakah mereka jenius atau tidak, mereka masih sekelompok orang biasa-biasa saja di mata Chu Feng. Chu Feng bahkan tidak memiliki kecenderungan untuk repot-repot menjelaskan dirinya kepada sekelompok orang seperti mereka. Dengan demikian, Chu Feng diam-diam melantunkan mantra yang bisa memanggil Beast Devouring Beast. Bergemuruh. Tepat setelah Chu Feng selesai mengucapkan mantra, kilat dan awan hitam segera menutupi langit. Oh surga, apa yang terjadi? Mungkinkah binatang buas yang melahap jiwa akan datang lagi? Mungkinkah saudara senior Song telah terbunuh, dan ia kembali untuk membunuh kita sekarang? Seru semua kerumunan yang terkejut setelah melihat awan hitam, dan mereka juga belum berhasil mendengar Chu Feng melantunkan mantra. Dengan demikian, mereka tidak tahu bahwa binatang yang melahap jiwa telah kembali karena mantra Chu Feng. Melihat situasinya buruk, kerumunan segera melarikan diri ke segala arah, dan hanya Chu Feng tidak melarikan diri. Tidak hanya Chu Feng tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan mulai berjalan menuju lokasi di mana binatang pemangsa jiwa akan turun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.